Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke, sudah lama saya tidak bikin video. Dan karena memang juga saya agak sibuk akhir-akhir ini, karena ada teman-teman yang order skema custom. Jadi ya saya dahulukan ya. Tapi alhamdulillah kali ini kita memiliki kesempatan untuk membahas box Nexo RS18 ya teman-teman. Seperti ini ya tampilannya, bentuknya subwoofer 2x18 in. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk ukurannya seperti ini ya. Untuk tingginya ini 52 cm ya, atau 520 mili. Kemudian untuk lebarnya ini 1292 mili atau 129,2 cm ya. Kemudian untuk panjang ke belakangnya ini 73,2 cm atau 732 mili. Ini menggunakan material 18 mm untuk ketebalannya. Nah, ini ukurannya agak saya rubah sedikit ya teman-teman, karena kita bisa lihat untuk di datasheetnya sendiri. Ini nanti ya impedansinya kita bahas. Nah, untuk dimensi luarnya ini seperti ini ya. Ukurannya 1268 mm, tapi untuk yang saya gambar ini 1292 mili ya. Nah, ada selisih ya teman-teman. Nah, 1268 sama 1292 ya teman-teman. Nah, ini sedikit saya perlebar karena kalau saya pakai ukuran yang asli, ukuran 1268 mili, ini kalau memasang speakernya itu ndak muat ya teman-teman. Ndak muat, mungkin bisa saya tunjukkan. Nah, ini pas saya gambar ya teman-teman. Ini saya gambar ukurannya. Nah, ini ya 126,8 cm. Ini sama dengan ini ya. Nah, 126,8. Kemudian kita bisa lihat di sini ini ya, bertabrakan ya speakernya. Ini kalau mau dipasang ini tidak bisa karena tidak muat. Padahal ini ringnya sudah kecil ini teman-teman. Ini pakai model BNC 18 DBX100. Itu ringnya ukuran 46 cm. Sudah termasuk kecil kalau menurut saya. Sudah termasuk kecil, tapi kalau ditaruh di sini masih tidak muat ya teman-teman. Jadi akhirnya saya perlebar. Nah, jadinya ya seperti ini. Nah, ini akhirnya bisa muat ya. Untuk di sebelah kanan kiri ini memang dicoak agar speakernya muat. Tapi memang untuk box aslinya ini memang dicoak ya teman-teman. Saya sudah mengecek beberapa video ya, bukan mengecek barangnya asli ya teman-teman, tapi mengecek video yang beredar di internet. Itu memang untuk sebelah kiri dan sebelah kanannya ini memang dicoak ya teman-teman. Nah, jadi memang benar, karena saya gambar ini juga kalau dicoak ini ya sepertinya sudah mirip, sudah cocok ya, memang perlu dicoak. Nah, kemudian untuk perbedaan ukuran tadi gini teman-teman, saya curiga kalau box RS18 yang asli itu menggunakan material 15 mm ya teman-teman, bukan 18 mili.
karena saya juga pas gambar ini juga agak ragu, bingung. Maka akhirnya saya pergi ke webnya Nexo, kemudian saya download. Di situ ada file CAD, file gambar begitu ya, file gambar. Kemudian saya buka di SketchUp ini, kemudian saya ukur batas-batasnya. Ini memang ada indikasi atau kemungkinan kalau memang boxnya yang asli ini menggunakan material 15 mm ya teman-teman. Nah, sedangkan di gambar yang saya buat ini menggunakan bahan 18 mm, jadinya ya itu tadi ya, tidak muat speakernya. Akhirnya saya perlebar sedikit agar speakernya muat, begitu ya teman-teman. Nah, anggapan saya menggunakan bahan 15 mm ini juga cukup didukung oleh datasheetnya sendiri. Kita bisa lihat di datasheetnya Nexo ini ya teman-teman. Nah, di sini ada construction ini ya. Nah, ini tidak disebutkan berapa ketebalannya ya teman-teman. Nah, jadi memang kemungkinan menggunakan bahan 15 mm itu memang mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Ini saya close saja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk dalamnya sendiri seperti ini. Nah, saya pikir kita semua sudah tahu kalau dalamnya RS18 itu kurang lebih seperti ini. Bentuk portnya melengkung seperti ini ya teman-teman. Apabila ada yang membutuhkan skemanya, mungkin bisa screenshot gambar ini ya teman-teman. Nah, oke, kemudian sekarang kita coba bahas respon frekuensinya. Nah, dari beberapa percobaan, hasil yang paling mendekati menurut saya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi responnya seperti ini. Nah, untuk box ini sendiri itu dituning di frekuensi sekitar 35 Hz. Kemudian untuk bass rendahnya ini minus 3 dB ya. Minus 3 dB ini sekitar memang di area 30 Hz, di area sebelah sini ya. 10, 20, 30. Nah, di area sebelah sini sekitar 30 Hz. Kemudian di sini ada sedikit boosting di 40 Hz ya teman-teman. Nah, jadi ini bass rendahnya memang sangat dapat ya. Bass rendah 40 Hz. Untuk 30 Hz juga lumayan. Nah, ini saya coba pakai speaker BNC 18 SW115. Maaf ada gangguan ya. 18 SW115 ini memang diyakini adalah speaker yang dipakai di RS18 ini ya teman-teman. Karena saya pikir, saya juga nemu di forum-forum itu katanya ya sepertinya speakernya 18 SW115. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan begitu ya teman-teman, karena tentu saja untuk pabrik sebesar Nexo kemungkinan pesan speaker ke BNC itu speknya custom ya. Tapi kemungkinan tidak beda jauh dengan 18 SW115. Kemudian kita bisa bandingkan dari datasheet RS18 ya teman-teman. Kita lihat dulu datasheetnya ini ya. Nah, respon frekuensinya cukup mirip ya teman-teman. Di 40 Hz ini ada boostingnya ya teman-teman. Walaupun tampaknya ini sedikit di bawah 40 Hz boostingnya. Tapi kalau di percobaan saya ini pas di 40 ya. Ya, saya pikir mungkin karena faktor speaker yang speknya kurang mirip begitu ya. Nah, tapi
enggak apa-apa. Untuk minus 3 dB nya ini juga sama, kemudian minus 6 dB nya ini juga sama. Minus 6 dB nya ini ada di sini kalau nggak salah teman-teman, di 28 Hz lah ya, 28 Hz. Minus 3 dB nya di 30 Hz. Kita juga bisa bandingkan dengan datasheetnya. Ya di bawah sini ya. Nah ini ya, untuk minus 3 dB nya di 31 Hz, kemudian minus 6 dB nya di 29 Hz ya. Kurang lebih sama dengan hasil simulasi saya ya teman-teman, 30-an sama 28-an ya. Nah segitu. Kemudian untuk grafik impedansinya ini kita bisa lihat ya. Untuk lembahnya ini ada di 35 Hz. Ini kelihatan ya teman-teman, walaupun agak tidak jelas, tapi di sini ini 100, di sini 50, di sini 20. Berarti kalau ke atas itu 20, 30, 40. Nah untuk lembahnya ini ada di antara 30 sama 40 ya teman-teman. Berarti ini sekitar 35 Hz. Cukup mirip dengan hasil simulasi saya. Bisa kita lihat di sini. Oh kok nggak bisa ya? Oh ya, ini di close dulu teman-teman. Maaf. Nah ini. Nah kita bisa lihat untuk lembahnya ini juga sama ya, di 20, 30, 40. Nah di 35 Hz, tapi untuk bentuk gunungnya ini berbeda ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan. Ini kebalikannya dengan datasheet ya. Kalau datasheet ini yang sebelah kiri itu lebih pendek daripada yang sebelah kanan. Tapi sepanjang saya sering coba-coba simulasi, memang sering ditemukan ya teman-teman, kalau misal respon itu mirip tapi impedansi beda, itu sering saya temukan. Jadi untuk sementara ini saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting adalah ini lembahnya tepat di bukan tepat ya, lembahnya sama. Nah kalau lembahnya sama, untuk sementara ini kesimpulan saya nggak ada masalah selama lembahnya sama. Untuk ketinggian impedansi ini saya pikir karena itu tadi ya, pengaruh speaker. Jadi kalau speakernya beda ya ketinggian gunungnya ini beda. Tapi yang tetap saya pegang adalah lembahnya ini ya teman-teman, karena untuk bass reflect itu tuningnya ada di lembah ini. Kalau lembah ini sama, berarti kurang lebih ya tuning boxnya itu sama. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau kita bicara karakter ya, karakter ini jelas ngesub ya teman-teman. Sub rendah 40 Hz mampu, di bawah 40 Hz sampai 30 Hz masih mampu, minus 3 dB. Jadi memang sangat glare sekali ya RS18 ini. Tapi kembali lagi, untuk bass reflect itu sensitivitasnya rendah, jadi SPL nya agak kecil. Nah maka dari itu bass reflect itu tidak cocok untuk balap ya teman-teman, kalau menurut saya. Tapi kalau untuk live musik itu sangat cocok sekali, mudah disetting. Tanggapan frekuensinya lebar, jadi kita mudah untuk men-setting frekuensinya ya teman-teman. Kalau frekuensi lebar itu biasanya kita bisa pakai crossover yang slope-nya tidak terlalu curam ya teman-teman. Nah, berbeda dengan yang jenis-jenis horn itu, karena memang respon frekuensi naturalnya itu rata-rata memang curam. Jadi kita sebaiknya juga menggunakan crossover yang slope-nya itu curam ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, kira-kira cukup ya teman-teman. Kalau begitu sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.